Perubahan adalah merupakan sebuah keniscayaan, dan perubahan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Ketika terjadi sebuah perubahan, maka organisasi memutuskan juga ikut untuk berubah, yang semata-mata sebagai bagian dari proses melakukan yang namanya adaptasi. Dan ketika sebuah organisasi mencanangkan agenda perubahan, otomatis orang-orang yang ada di dalamnya dari berbagai macam jenjang atau tingkatan dan juga peran kerja dan fungsi yang beragam juga memiliki andil untuk berubah. Namun, sayangnya perubahan itu tidak selalu berjalan dengan mulus dan tidak selalu berjalan dengan lancar. Secara umum, ada dua reaksi yang timbul ketika organisasi mencanangkan yang namanya perubahan, yaitu menolak dan menerima. Untuk mereka-mereka, orang-orang yang menolak perubahan, itu juga ada beberapa kriteria atau kategori. Yang pertama, orang yang menolak dengan kategori yang disebut dengan menghindar. Seperti apa ciri-cirinya? Mereka adalah orang yang tidak mau tahu dengan yang namanya perubahan, dan mereka tentunya adalah orang-orang yang tidak mau andil di dalam proses perubahan itu sendiri. Kecenderungannya adalah mereka memutuskan untuk cuek saja, atau bahkan kalau perlu mereka pergi meninggalkan organisasi. Yang penting dia tidak mengikuti perubahan yang dicanangkan. Karena ada indikasi mereka tidak mau berubah karena sudah nyaman dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebelumnya. Kategori kedua dari orang-orang yang menolak adalah mereka yang memprovokasi. Memprovokasi di sini bukan sekadar menolak karena argumentasi pribadi, tapi mereka adalah orang-orang yang sadar kalau mereka melakukan penolakan secara personal, maka itu tidak akan menimbulkan yang namanya perubahan. Maka orang-orang ini punya kecenderungan untuk menghasut, untuk melakukan sebuah provokasi, menyebarkan propaganda, yang akhirnya banyak orang-orang yang juga sepemikiran dan sependapat dengan dirinya bahwa perubahan itu tidak perlu dilakukan karena perubahan itu merupakan sesuatu yang merugikan. Nah, itu merupakan kategori dari orang-orang yang menolak. Nah, selain dari mereka yang menolak, ada juga mereka golongan orang-orang yang menerima. Nah, dan untuk orang-orang yang menerima itu juga ada macam kategori dan juga kriterianya. Yang pertama adalah orang-orang dengan sebutan mereka yang merana. Wow. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang merana dengan adanya perubahan ini? Yaitu mereka yang menjalankan agenda perubahan yang dicanangkan, strategi-strategi, eksekusi-eksekusi, tetapi mereka sendiri sebetulnya tidak menikmati, masih ada kecenderungan dengan pola yang lama, masih belum sepenuhnya menyadari bahwa perubahan yang dilakukan itu akan memberikan dampak baik buat dirinya, sehingga dia merasa bahwa dirinya sebagai korban. Dan tidak jarang mereka itu punya anggapan bahwa ya sudah deh, dijalani saja, yang penting saya masih bisa berada di organisasi ini, dengan penuh keterpaksaan. Nah, kategori berikutnya untuk mereka yang menerima adalah kategori orang yang menikmati. Nah, kenapa mereka bisa menikmati? Karena mereka sudah melihat gambaran yang utuh, sudah melihat gambaran yang cukup jelas, dampak atau konsekuensi positif ketika mereka melakukan perubahan tersebut, atau sudah mengetahui konsekuensi negatif kalau seandainya mereka masih menggunakan pola-pola atau cara-cara yang lama, sementara perubahan di luar itu terjadi begitu cepat. Dan kategori yang berikutnya untuk golongan orang-orang yang menerima adalah mereka yang disebut orang-orang yang menggerakkan. Nah, ini merupakan kebalikan dari mereka yang memprovokasi. Kalau memprovokasi
menggerakkan massa untuk menolak, tapi orang-orang yang menggerakkan adalah orang-orang yang menyebarkan hal positif, informasi baik, orang-orang yang senantiasa memberikan gambaran yang utuh kepada pihak lain di organisasi bahwa ada loh dampak positif yang akan kita dapatkan secara personal kalau kita mau mengikuti agenda perubahan yang dicanangkan. Pun sebaliknya, mereka juga bisa menjelaskan apa konsekuensi negatif kalau seandainya orang-orang lain, orang-orang yang diajak berinteraksi, orang-orang yang dikomunikasikan itu tidak melakukan perubahan. Nah, namun reaksi-reaksi ini bukanlah bersifat tetap, ya. Bisa saja orang yang tadinya masuk ke dalam kelompok orang-orang yang menolak, spesifiknya adalah mereka adalah golongan orang-orang yang memprovokasi, tetapi setelah mendapatkan edukasi begitu jelas, mereka pun akhirnya berubah atau berpindah dari yang tadinya menolak atau bahkan memprovokasi itu menjadi orang-orang yang menerima atau bahkan menjadi kategori orang-orang yang menggerakkan. Sama halnya dengan orang-orang yang ke dalam kategori merana, yang tadinya merasa terpaksa, tapi karena sudah semakin lengkap informasi yang didapatkan, dan ketika menjalankan perubahan perlahan demi perlahan merasakan juga dampaknya, maka bisa berubah menjadi orang yang menikmati bahkan menggerakkan. Nah, namun perlu kita waspadai juga sebaliknya. Mereka-mereka yang menikmati, mereka-mereka yang menggerakkan, ketika memang tidak dapat dikelola dengan baik oleh pemimpin-pemimpin di organisasi, maka jangan salahkan ketika ada momentum atau ada saat justru malah mereka berbalik. Atau bahkan mereka bisa merasa bahwa, oh, kok saya di awal menikmati tapi lama-kelamaan kok seperti tidak mendapatkan dampak apa-apa ya. Nah, maka itu perlu diwaspadai. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari pemimpin organisasi ketika mencanangkan yang namanya perubahan? Maka yuk kita lihat apa reaksi pertama yang muncul terhadap adanya perubahan tersebut, dan yang kedua, pikirkan strategi bagaimana caranya mendekati orang-orang yang berbeda atau beragam. Jadi semuanya harus dilakukan mulai dari menumbuhkan pemahaman dan juga menjaga konsistensi dari mereka-mereka yang sudah menerima. Nah, berbicara mengenai perubahan, saya juga teringat dengan sebuah pernyataan dari John C. Maxwell yang mengatakan bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan, namun pertumbuhan itu adalah sebuah pilihan. Terima kasih dan sukses selalu untuk Anda semuanya.